Hai adik-adik, apa kabar? Masih semangat kan buat persiapan tes SBMPTN-nya? Semoga masih semangat ya. Oke, hari ini kita akan membahas soal SBMPTN tahun 2018. Langsung aja kita masuk ke soal yang pertama ya. Nah, soal pertama ini diketahui beberapa struktur. Ada senyawa 1, 2, 3, dan 4. Kemudian pertanyaannya adalah senyawa di atas yang bersifat optis aktif adalah. Nah, jadi kalau optis aktif ini berarti senyawa yang bisa memutar bidang polarisasi cahaya. Nah, adik-adik, kita buat ya di sini ciri-cirinya. Jadi yang bersifat optis aktif ini, optis aktif artinya adalah yang atom C-nya, atom C kan tangannya 4 ya. Atom C mengikat 4 atom yang berbeda. Ya, nah berarti nanti kita harus jabarin dulu struktur yang diketahui di soal ya. Oke, kita lihat deh soal molekul yang pertama. Nah, garis itu ya, kalau ada katanya garis begini. Nah, sebenarnya yang ada di sudut-sudut ini adalah atom C. Gitu. Jadi ini sebenarnya di sini ada atom C, kemudian di atas ada garis ya, atom C. Nah, ini sebenarnya seperti ini. Sudut-sudut ini sebenarnya adalah atom C. Kemudian di bawahnya ada OH. Ya, kita lengkapi dulu ya tangan C-nya. Kemudian di sini ada NH3. NH2 ya, NH2. Nah, ini kan C-nya tangannya sudah 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang C yang ini 1, 2, 3. Berarti kan tangannya kurang 1, maka sebenarnya ada H di sini. Gitu ya adik-adik ya cara menentuinnya. Nah, kemudian di atas ini ada C, di atasnya ada 1, 2, 3. Nah, maka dia pasti punya satu lagi tangannya. Kalau satu lagi pasti dia kasih H, pasti dia mengikat H. Nah, kemudian yang di atas di sini otomatis dia mengikat 3H. Yang kiri juga 3H gitu. Nah, kita lihat ya adik-adik ya, yang punya 4 tangan yang berbeda. Nah, kalau yang pertama yang ini dia tidak mungkin. Kenapa? Karena dia tangannya 3. Nah, kita lihat yang di sebelah ya. Di sebelahnya ini, yang sebelah kanannya ada C mengikat ini ya. Nah, kemudian di bawah ada NH2, di atas ada H, di kiri ada CH. Maka ini termasuk yang namanya optis aktif. Nah, kita buat bintang ya. Yang ini kita hapus. Kehapus semua nih. Oke. Nah, ini kita buat bintang karena dia bersifat optis aktif. Kita lihat yang di atas ini otomatis bukan ya. Yang ini juga bukan karena dia sudah mengikat 3 atom yang sama, yaitu 3 atom H. Nah, kalau yang di bawah ini ada C, di atas dia mengikat CH3, di bawah dia mengikat CH3. Maka ini juga tidak termaksud. Ada 1 ya di sini ya. Nah, untuk cara cepatnya nanti adik-adik kalau udah dapat nih mana yang ada mengikat 4 atom berbeda, adik-adik nggak usah cari yang lain lagi. Berarti yang molekul pertama dia benar gitu. Oke. Nah, kita masuk ke molekul yang kedua. Molekul yang kedua di sini strukturnya lebih sederhana ya. Oke, kita buatkan di sini 1, 2, 3 itu ya. Di bawahnya ada O2. Kemudian ini dia langsung OH. Ini berarti ada C. Kemudian ini C, di atasnya ada NH2. Di kirinya berarti pasti CH3. Nah, kita lihat nih, yang ini tangan C-nya masih 1 ya, 3 ya, tertambah ini 1 lagi. Oke. Kalau yang ini yang mengikat 2O nih tidak ya, karena dia tangannya 3. Kita lihat yang ini di atas dia mengikat NH2, di kiri CH3, kemudian 1 atom H, di kanan ada ini. Berarti ini termasuk ya.
Nah, oke, berarti yang kedua dia termasuk juga nih optis aktif. Nah, langsung aja nih next yang ketiga. Yang ketiga strukturnya ada HS. Langsung aja kita tulis C-nya ya. Pokoknya setiap sudut itu dia sebenarnya adalah atom C. Gitu. C, atasnya O, baru OH. Nah, ini tangannya 3, berarti bukan. Kita lihat yang ini ya. Ini bawahnya ada NH2, kirinya ada C. Berarti di sini ada H ya, H2. Berarti dia perlu satu H lagi. Nah, ini termasuk nih ya. Bener ya, ini C-nya bisa ya. Berarti nomor 3 juga benar. Kita langsung ke nomor 4. OH, C, O, C, C, terus ada NH2, C, O, OH. Oke, kita lihat ya. C yang di sini tangannya udah 4 nih, 3 ya, kita anggap 3. Berarti tidak ya. Kalau yang ini kita harus tambahin dulu nih H-nya. Nah, atas H, bawah NH3, kirinya CH2, kanannya C, berarti ini termasuk juga ya. Ini termasuk optis aktif. Oke, berarti keseluruhan molekulnya merupakan optis aktif. Maka opsinya adalah E, karena semua bersifat optis aktif. Oke, next kita masuk soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini adalah tentang asam basa teorinya ya. Nah, jadi yang bukan merupakan pasangan asam basa konjugasi adalah, nah kalau asam basa konjugasi berarti teori asam basa Bronsted-Lowry ya. Jadi teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry. Nah, kalau asam artinya apa? Asam yang donor proton ya. Proton di sini diartikan sebagai H+. Kemudian basa adalah yang terima proton atau terima H+. Nah, kita ceritanya di sini adalah atom H. Kemudian ada istilah konjugasi. Nah, konjugasi ini apa? Kalau saya ingatnya sih kebalikan gitu ya. Jadi kalau asam pasti pasangannya adalah basa. Nah, berarti nanti pasangannya adalah basa konjugasi. Atau dikatakan yang namanya sisa asam. Jadi kalau asam sisa asam, maka kalau basa sisa basa gitu. Namanya apa? Berarti kalau basa pasangannya asam konjugasi. Nah, ini penamaannya ya. Berarti di sini sisa basa. Intinya gini, kalau ada istilah konjugasi berarti dia kebalikannya gitu. Jadi misalnya basa konjugasi berarti dia temenan sama si asam. Nah, kemudian asam konjugasi berarti dia temannya si basa gitu ya. Nah, kalau katanya pasangan berarti reaksi kiri dengan reaksi kanan. Nah, di sini ciri-cirinya adalah terjadi pengurangan dan penerimaan proton atau H. Maka sebenarnya gampang sekali cara ngerjain soalnya. Triknya adalah lihat saja mana yang selisih atom H-nya 1. Jadi harus 1 selisih atom H-nya. Ini kita lihat ya, NH4+, jadi ditambah S2 negatif. Nah, reaksi sebelah kanan hasilnya adalah tadinya NH4, sekarang jadi NH3. Tadinya S, sekarang ada H-nya. Nah, ini pasti asam basa konjugasi. Kalau dia hanya menanyakan pasangan, ya udah berarti nggak usah ditentuin yang mana asam yang mana basa, ini termasuk ya. Bisa?
Nah, ini cara cepatnya. Kemudian yang kedua, kita lihat selisih atomahnya satu enggak? Kalau satu berarti benar. H2SO4 ditambah H2O menghasilkan HSO4 negatif ditambah H3O positif. Nah, tadi hanya 4. Di kanan ya hanya 2, di kanan jadi 1. Berarti ini termasuk asam basa konjugasi. Gitu aja cara ngingatnya. Tadi hanya 2, ini 1. Hanya 4, ini 3. Ada pengurangan tapi selisihnya hanya 1 aja. Kalau begitu udah pasti asam basa konjugasi. Nah, kemudian ada siapa lagi? Nah, ini kan reaksi ini kan panjang nih, kita lihat aja ya. Sebelah kiri itu ada H2O, sebelah kanan jadi H3O, berarti termasuk yang nomor 3 ya. Nah, kemudian nomor 4 PCl3, kemudian di kanan dia jadi H3PO4. Nah, H3PO3 berarti itu yang bukan termasuk dari pasangan asam basa konjugasi karena selisih atom H tidak satu ya. Maka jawabannya adalah N-top. Oke, bisa ya. Semoga paham adik-adik, tetap semangat. Jangan lupa ikutin channel ini terus ya. Dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share agar banyak teman-teman yang bisa belajar untuk bisa persiapan latihan soal SBMPTN 2020. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye.